Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2B yang beranggotakan Nur Fitriah Hasanah, Degol Augitra, Krisensia Eka, dan Tesalonik. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal 2.75. Soal yang pertama, sebuah pompa memompa 69,1 galon per menit suatu larutan cair yang memiliki densitas 114,8 pounds per feet dari tangki penyimpanan terbuka dengan luas penampang yang besar melalui jalur hisap 3,068 in. Pompa melepaskan alirannya melalui saluran 2,067 in ke tangki udara terbuka. Ujung saluran pembuangan 50 feet di atas permukaan cair di tangki penyimpanan. Nilai gesekan dalam sistem perpipaan ini adalah 10,0 feet pound force per pound mass. Berapakah tekanan yang harus diberikan pada pompa dan berapa horsepower pompa yang jika efisiensinya 65%. Aliran ini bersifat turbulen. Jadi, untuk solusi yang pertama, kita gambarkan sistemnya. Di sini kami sudah menggambarkan sistem untuk menyelesaikan soal di atas ini. Contoh 2.7 strip 5. Nah, yang pertama, berdasarkan persamaan 2.4 strip 28 itu di sini terlihat persamaannya untuk mencari work shaft. Dan di sini juga kami telah menuliskan diketahuinya. Jadi, kita harus menganalisa persamaan ini dari gambar atau sistemnya. Nah, untuk sistem ini, titik tinjau di tangki yang pertama ini memiliki ketinggian yaitu sama dengan 0, sehingga energi potensial pada tangki 1 itu tidak ada. Kemudian kecepatan yang ada di tangki 1 itu juga bernilai 0 karena titik tinjau berada di dalam tangki menuju ujung. Dan luas penampang di tangki yang pertama ini sangat besar, sehingga kecepatan di titik tinjau yang pertama itu mendekati 0 atau sama dengan 0, sehingga energi kinetik di luas penampang yang pertama atau tangki yang pertama itu sama dengan 0. Kemudian di soal itu tidak diberikan keterangan mengenai tekanan di kedua tangki, dan jika kita perhatikan gambar, kedua tangki ini merupakan tangki yang terbuka sehingga memiliki tekanan yang sama yaitu 1 atmosfer, sehingga energi tekan di kedua tangki itu bernilai 0 atau tidak ada. Selanjutnya kita mencari nilai energi kinetik pada titik tinjau 2. Yang pertama kita mencari flow rate dan didapatkan hasilnya 0,1539 feet kubik per sekon. Yang kedua kita mencari V2 dengan rumus flow rate per luas penampang dan didapatkan hasilnya 6,61 feet per sekon. Kemudian kita substitusikan ke persamaan V2 kuadrat per 2 kali konstanta gravitasi dalam English unit dan didapatkan hasilnya 0,678 feet dikali pound force per pound mass. Yang kedua, kita akan mencari nilai potensial pada titik tinjau 2. Yang pertama, kita akan mengkonversikan nilai gravitasi yang awalannya satuan internasional menjadi unit English. 32,1584 feet per second kuadrat. Lalu kita masukkan ke persamaan potensial yang didapatkan hasil 50 feet kali pound force per pound mass. Yang ketiga, kita substitusikan ke persamaan 2.428 yang telah dianalisa, sehingga persamaan untuk mencari rumus work shaft-nya hanya ada energi potensial dan energi kinetik pada titik tinjau 2, serta nilai friksinya. Kemudian masukkan data ke dalam persamaan dan didapatkan hasilnya min 60,678 feet dikali pound force per pound mass. Berdasarkan persamaan 2.730, work shaft sama dengan negatif nilai efisiensi dikali work pump, sehingga work pump sama dengan negatif work shaft
per nilai efisiensi. Lalu kita masukkan data ke persamaan tersebut dan didapatkan hasil 3,3 feet dikali pound force per pound mass. Setelah itu kita mencari mass flow rate-nya dengan rumus flow rate dikali densitas sama dengan didapatkan hasil 17,65 pound mass per second. Setelah mendapatkan mass flow rate-nya, kita dapat mencari nilai pump horsepower-nya dengan rumus mass flow rate dikali densitas. Dan didapatkan hasil 3 horsepower. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah tekanan yang harus diberikan oleh pompa. Untuk pertanyaan ini maka titik tinjau yang kita tinjau ialah titik yang ketiga dan keempat pada gambar ini, yaitu titik 3 dan titik yang keempat. Nah, kemudian di sini kita tuliskan persamaan Bernoulli-nya, yaitu energi output sama dengan energi input. Nah, dari persamaan ini kita harus analisa lagi energi apa aja yang bekerja di titik 3 dan titik 4 ini. Jika kita lihat titik 3 dan titik 4 ini yang merupakan titik yang kita tinjau memiliki perbedaan ketinggian yang kurang lebih sama, sehingga ketinggiannya itu dapat diabaikan, maka energi potensial yang ada pada titik tinjau yang ketiga dan yang keempat itu tidak ada. Dan pada aliran ini juga alirannya itu merupakan aliran turbulensi, sehingga nilai alfanya ini sama dengan 1, bisa kita eliminasi dan kita dapatkan persamaannya seperti ini, yaitu energi yang bekerjanya energi kinetik di titik tinjau 3, kemudian energi tekan work shaft, dan energi kinetik di titik tinjau 4, energi tekan sama nilai friksinya. Kemudian kita mencari kecepatan pada titik tinjau 3 itu flow rate dibagi luas penampang, kita dapatkan hasilnya 3 feet per second. Lalu kecepatan di titik 4 sama dengan di titik 2 karena berada pada pipa yang sama, itu hasilnya 6,61 feet per second. Kemudian dari ini merupakan persamaan hasil analisa kita untuk persamaan yang di atasnya. Kemudian workshop ini kita ketahui bahwa sama nilainya itu sama dengan min N nilai efisien dikali work pump. Ini didapatkan dari persamaan 2.730. Nah, kemudian untuk mencari tekanannya, kita pindah ruaskan tekanan di titik 4 dikurang tekanan di titik 3 dibagi rho. Ini juga kita pindah ruaskan energi kinetik keempat ke ruas kiri sehingga menjadi minus. Ini kita rubah lagi nilainya, konstantanya menjadi work staff. Kemudian dari data tersebut kita masukkan nilainya sehingga kita dapatkan hasilnya 60,064 feet pound force per pound mass. Nah, kemudian nilai densitasnya ini kita kalikan silang sehingga 60,064 feet pound force per pound mass ini kita kali densitas. Densitas ini udah diketahui di soal, yaitu 114,8 pound mass per feet pangkat 3. Kita konversikan 1 per dikali 1 per 144 inci kuadrat per feet kuadrat, didapatkan tekanannya itu sama dengan 48 pound force per in kuadrat.